Kemarin atau kita sering mendiskusikan soal-soal pertahanan ini karena memang dalam industri pertahanan Menhan biasanya orang yang dipilih itu jarang ngomong. Kenapa? Ya namanya industri pertahanan pasti ngomongnya irit karena berkenaan dengan rahasia pertahanan negara dan lain-lain. Di depan saya ini ada Pak Beni Sukadis ya. Pak Beni Sukadis ini pengamat militer dari lembaga Les Persi, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia. Saya tadi kita sudah ngomong soal ada pembelian pesawat Pak Beni, ada kemarin yang pernah ditolak Pak Juwono, sekarang Pak Prabowo beli pesawat itu dan lain-lain. Tapi sebelum kita sampai ke situ saya pengen ngomong dulu tentang kondisi pertahanan kita. Existing lah ya. Bisa kita bandingkan misalnya sebelum Pak Jokowi, Pak SBY atau mungkin dari era sebelumnya. Gimana Pak Beni ini kondisi pertahanan kita, mengkhawatirkankah atau biasa-biasa saja atau barangkali sangat minimum gitu loh. Karena kan kalau nggak salah ada satu syarat ya, pertahanan Indonesia itu harus memenuhi minimum essential force ya. Betul. Jadi apa ya, titik minimum kemampuan kita agar bisa mempertahankan bangsa ini dari serangan luar atau dari ekspansi militer asing. Nah, kondisi kita sebetulnya gimana sih Pak Beni? Iya, terima kasih Mas Eko atas undangannya. Terus terang kalau bicara tentang pertahanan atau militer kita agak panjang ini. Iya. Dari awal dulu, dari hulu dulu gitu. Dari hulu, oke. Jadi begini, kalau pertanyaan bagaimana keadaan alutsista kita. Memang setelah reformasi ya. Karena reformasi itu adalah tonggak kita kan. Tonggak bagaimana kita, rakyat Indonesia sudah berubah. Kita menyatakan pemerintah itu tidak boleh tertutup lagi, harus ada akuntabilitas. Dan tentunya tuntutan reformasi salah satunya adalah militer kembali ke barak atau militer menjadi profesional. Nah, persoalannya ketika militer itu ingin menjadi profesional, bagaimana keadaan alutsistanya atau alat utama sistem persenjataan? Kalau kita bicara dari awal, paling tidak tahun 2000-an ya, ada Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002 ya, nomor 3. Nah, di sana kan dinyatakan bahwa TNI adalah tentara yang profesional. Tentunya ada prasyarat tertentu untuk menjadi profesional kan. Pertama tentu dia harus memiliki kemampuan dalam arti dia kemampuan skill dalam arti dia sebagai personel. Kedua adalah dia punya kemampuan atau penggunaan alutsista. Dan ketiga adalah dia punya anggaran gitu loh. Jadi selain skill personelnya, dia punya alutsista, kemudian juga ada anggaran. Nah, kalau kita melihat anggaran dan dikaitkan dengan alutsista, sangat memprihatinkan, Mas. Karena sejak kita paling tidak dari peristiwa Timor Leste tahun 99 kan. Kan itu kemudian ada Undang-Undang TNI tahun 2002. Kita kan diembargo oleh Amerika. Persenjataan kita, terutama yang dari Amerika ya. Jadi Amerika nggak mau jual senjata ke kita? Sejak 99 paling tidak. Padahal sebelumnya banyak perangkat kita dari Amerika, alutsista kita. Iya, sebagian besar kalau bisa dibilang 80% alutsista kita adalah standar NATO. Jadi Amerika dan teman-temannya Eropa Barat, Prancis, Inggris dan lain-lain. Nah, ketika kita melihat secara lebih detail, terutama kalau kita lihat baik itu angkatan darat, angkatan udara kita tidak punya pesawat baru. Kalau kita hitung 2000 aja, pesawat F-16 kita yang pertama itu kan kita beli tahun 83-85. F-16 ya? F-16. Itu kita punya sekitar hampir 1 skuadron lebih, nggak salah. Itu ada 12. Nah, kalau dihitung, bayangin saja itu kalau hanya 12 gitu kan, itu yang aktif. Tapi kan lama-lama kan masa penggunaan sudah hampir selesai kalau 83. Sehingga pada tahun 2010 pada zaman SBY dibelilah F-16 yang bekas. Ada hibah dari Amerika. Oh, kita dapat hibah F-16. Itu sekitar 24.
Kita pesawat kita tuh selain F-16 katanya ada Sukhoi juga. Iya, tapi kalau Sukhoi kan baru datang sejak 2011 sampai 2003. Oke. Jadi masih 10 tahun lalu kan. Aha. Nah, tapi kalau bicara yang existing F-16, nah yang selain itu ada F5 dan Hawk 100. Sedangkan F5 dan F5 dan Hawk 100 itu sejak 2011 sampai 2012 sebenarnya harus grounded. Oh, karena sudah terlalu tua. Tua. Oh. Bayangin aja F5 kita itu usianya mungkin kalau tahun 2010 itu mungkin udah hampir 40 tahun. Iya. Sudah ada tua sekali gitu. Udah tua sekali. Iya. Jadi kalau bicara itu memang secara general alutsista kita 60% itu usianya lebih dari 30 tahun. Secara general ya. Okay. Sampai sekarang pun begitu. Mungkin kita mau cari keantikan ya kali. Nah itu kan. Yang antik. Artinya kalau bayangin aja Anda bayangkan alutsista kita 60% 30 tahun usianya. Oke. Nah justru itu kita pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, dibuatlah Renstra yang disebut Renstra strategis 15 tahun. Rencana strategis 15 ya, tahun. 2010 sampai Khusus, 2024. Untuk pertahanan untuk melakukan pembelian alutsista itu. Oh. Jadi alutsista angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut gitu loh. Dilihat di situ ya, kalau dari planningnya itu yang awalnya kita punya 120 pesawat, katanya kita mau beli sampai 170-an. Berarti kan tapi kan harus ada beli yang baru dong, paling tidak kalau bicara alutsista dong. Kenapa beli bekas itu loh kan kira-kira gitu. Termasuk kapal perang. Kita punya sekarang mungkin sekitar 180-an. Katanya kita mau beli sampai 270. Itu Renstra 2010 loh. Renstra 2010. Nah, sekarang kan memasuki Renstra ketiga ini. Itu maksudnya pembelian yang tadi itu dari 120 menjadi hampir 200-an kapal gitu, itu untuk berapa tahun? Sampai 2024. Sampai 2024. Iya, artinya kan memang harus ada tahap-tahapan. Iya. Jadi misalkan 2010 sampai 2014 apa saja yang sudah dibeli, kemudian 2014 sampai 2019 apa saja yang sudah dibeli. Ternyata sampai Renstra kedua 2014-2019 itu hanya mencapai 63% dari 100% minimum efficiency force itu. Oh, baru mencapai 63%. Kenapa? Cuma mencapai 63%? Karena anggaran kita atau karena apa? Salah satunya itu. Jadi memang selain kita punya keterbatasan anggaran, Anda bisa lihat kalau dari bahwa kita tuh baru meningkat anggaran itu kan baru 10 tahun terakhir. Oh, sejak zaman Pak Jokowi berarti? Iya, lebih kurang lah, lebih kurang. Jadi memang ada istilahnya tuh naiknya dari SBY ada naik, tapi kan begitu sampai 2014 semakin signifikan gitu loh. Jadi konsisten lah sebenarnya, jadi konsisten, gak ada penurunan. Tidak terpenuhinya target Renstra cuma terpenuhi 65% itu melulu atau katakanlah variabel utamanya anggaran ya? Sebagian besar anggaran sebenarnya. Kedua adalah soal birokrasi gitu loh. Karena pada saat itu kan sebenarnya yang dominan untuk menentukan angkatan, Mabes Angkatan. Pada saat itu? Iya, paling tidak sampai 2019. Tapi begitu Pak SBY enggak. Semuanya sekarang yang menentukan dari Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Jadi pada saat itu memang ada tarik menarik mungkin dari baik Mabes ke Kemhan. Tapi Kemhan selalu pasti bilang iya gitu loh. Cuma persoalannya kan anggarannya ada apa enggak gitu kan. Itu yang menjadi persoalan gitu loh. Iya. Nah, sekarang berapa Renstra ketiga ya? Sekarang ketiga kita 2019 sampai 2004 mungkin nggak mencapai 70% kita. Posisi sekarang gitu loh. Ada kedatangan baru kan, baru pesawat baru, Hercules terakhir yang bulan Maret 2023. Kemudian juga ada paling tidak itu yang baru ya. Tapi yang bekas pun kita nggak salah kita terima dari Australia ada 5 sejak 2000. Apa tuh? Hercules juga, pesawat Hercules. Pesawat angkut. Karena pesawat angkut adalah salah satu pesawat yang kita prioritaskan. Karena berdasarkan geografis juga. Geografis. Pertama kan ancaman kita kebanyakan non tradisional Mas Eko. Pertama adalah ancaman dari bencana alam. Kedua adalah pencurian ikan. Kemudian penyeludupan barang. Baik itu narkoba ataupun barang-barang ya, macam-macam. Bisa juga gas dan minyak, BBM. Nah ini kan dan juga pencurian ikan kan berarti kan agak asing kan? Iya. Nah kalau bicara pencurian ikan dengan 2/3% wilayah kita, kita bolong tuh Mas Eko. Jadi kondisi alutsista kita terutama peralatan kapal perang kita itu sangat terbatas. Jadi gak bisa mengcover luas laut kita. Dulu itu kan terbagi menjadi 2 armada Mas, barat dan timur. Tapi sejak 2016 sudah ada
pembagian 3, barat, tengah dan timur. Oh. Tapi itu pun tidak bisa memenuhi. Jadi banyak pangkalan tapi nggak punya kapal patroli. Kapal patroli. Nah sekarang existing ada berapa banyak kapal patroli kita? Kalau secara dari yang besar sampai kecil, mungkin sekitar 170-an. Idealnya berapa? Idealnya kalau menurut mereka ya, dari Renstra itu dari kan, Renstra itu mungkin 270. Oh kita masih kurang hampir kurang separuhnya ya? Lebih dari 100. Nah tentu kan kalau bicara anggaran kan, nggak serta-merta apa yang diminta Kemhan akan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Persoalannya kan di situ, jadi selalu tarik menarik antara Kemhan maunya ini, teman nggak ada uang kan. Apakah dari pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri kan, atau rupiah murni kan kira-kira gitu kan. Uang murni itu maksudnya anggaran APBN gitu. Nah itu yang menjadi persoalan gitu loh. Kan kita tahu selama ini kan fokus kita masih ekonomi, jadi memang pertahanan itu agak terbengkalai sebenarnya. Mas, tapi dengan kondisi pertahanan kita kayak gini, dibanding negara-negara tetangga, biasanya kan pembelian alat senjata dan lain-lain, itu kan bisa membuat tetangga-tetangga khawatir kan? Betul, kan ada betul. suatu. Nah, kondisi pertahanan kita kayak gini, ini gimana sih respon atau persepsi tetangga-tetangga kita nih, Malaysia, Australia dan lain-lain itu? Ya kalau bicara Indonesia mungkin bicara dengan Filipina, Thailand, kita masih menang ya Mas. Tapi yang kita kalah cuma Singapura. Oh sama Singapura kita kalah. Dia punya 20 skuadron. Oh ya? Bukan hanya di Singapura Mas, di Amerika ada, di Australia punya. Jadi karena kepenuhan Mas. Di Singapura terlalu penuh. Jadi dia taruh di Australia. Dan di Amerika, gila nggak tuh? Bayangin dia 20 skuadron, kita punya 5 skuadron cuman. Kita kan paling tidak 52. Ya, padahal yang bisa existing ya. Padahal wilayah udara Singapura cuma secuil ya. Nah, Anda bayangkan jadi kalau kita perang ya istilahnya Mas. Sama Singapura kita kalah bisa kemungkinan. Iya karena mereka punya. Tapi kita harus ke gerilya jadinya. Oh iya. Joknya gitu loh Mas. Joknya gitu. Jadi cuman Singapura kita kalah, itu aja. Kalau di ASEAN ya. Kalau di ASEAN. Kalau sama dibanding Malaysia. Oh, kita masih menang. Kita masih oke lah ya. Dari sisi alutsista segala macam. Nah, sebetulnya ancaman pertahanan kita itu memang mengharuskan saat inilah kondisi kita kayak ini mengharuskan kita memenuhi alutsista sampai dengan yang tradisional dalam artian perangkat militer itu. Iya, kita bicara ini aja Mas. Kalau bicara istilahnya teori realisme politik ya. Tentu kita harus mempersiapkan alutsista untuk menghadapi perang gitu kan. Pada tahu slogan civis pacem para belum kan? Apa tuh? Ya kalau Anda ingin damai harus siap kalau perang. Iya, kalau kita ingin damai harus siap perang gitu loh ya. Kira-kira gitu loh. Dan itu selalu dipakai oleh tentara kita gitu loh. Bukan hanya tentara negara lain ya, tapi kita dipakai. Tapi itu berlaku jadi slogan umum kan di dunia ya. Nah, sehingga dari sisi itu sebenarnya ya normal dengan segala macam keterbatasan tadi, dengan usia yang udah tua 30 tahun, modernisasi itu memang sudah keniscayaan. Soalannya apa yang kita prioritaskan? Itu yang pertanyaan sekarang yang mungkin harus dijawab, Mas. Kira-kira gitu. Kira-kira dalam kondisi kayak gini yang lebih prioritas mana? Misalnya katakanlah kondisi 2/3 kita terdiri dari lautan, apakah perangkat diangkat di sektor laut juga yang harus didahului atau gimana? Paling tidak ada 2 jawaban ya. Pertama memang kita harus fokus pada keamanan maritim ya. Jadi bagaimana kita melakukan modernisasi kapal-kapal patroli kita, angkatan laut, sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu bagaimana melindungi kedaulatan dari pencurian ikan ataupun kasus-kasus ancaman non tradisional tadi kan. Ya selundupan atau apa. Apalagi senjata ya. Senjata kan dari Filipina banyak kita. Dari Mindanao Selatan itu kan. Nah, ini kan masih terjadi sampai sekarang karena kita tidak bisa menjaga wilayah laut kita gitu loh. Mungkin Anda pernah dengar tahun 2016-2017 kan banyak penculikan ABK kita kan dari Laut Sulu itu. Kita kan ekspor batu bara ke Filipina. Kan kita diculik asal ada 3 insiden itu. Oleh Abu Sayyaf Group. Abu Sayyaf ya. Iya. Pak Ramijat pada saat itu kan dia sangat concern. Sehingga dia bilang oke lah, karena kita bertantangan dengan negara ASEAN yaitu Malaysia dan Filipina, ya kita harus kerjasama. Memang kuncinya kerjasama Mas. Walaupun kita kurang alutsista, tapi kalau kita bekerja sama dengan tetangga, mungkin bisa meminimalisir risiko terhadap ancaman ini gitu. Oke. Mas, kan anggaran kita terbatas. Betul. Sementara target-target alutsista kita tuh memang harus mencapai minimum essential force. Nah, Anda lihat sebetulnya ada nggak sih
langkah-langkah yang efisien atau barangkali sebetulnya banyak langkah pembelian alutsista yang nggak efisien karena kan isunya kan kita akhirnya beli dengan broker dengan ini dengan itu dan itu pasti kan budgetnya pasti over gitu loh. Ini gimana sih langkah-langkah pemenuhan alutsista kita, apakah masih menggunakan pola lama yang mengandalkan broker atau gimana? Ya kalau konsultan broker itu mungkin udah jamak ya Mas kita ya. Persoalannya sampai berapa persen dia akan menentukan istilahnya commissionnya gitu kan atau kickbacknya. Dan itu kan bisa dinego sebenarnya kalau mau. Artinya praktek itu menjadi normal karena di luar negeri juga begitu. Mau di Amerika, di Eropa, cuman mereka cuman kecil Pak. Komisi cuma 3%, 2%. Kalau kita kan tidak. Kan ada istilahnya tuh apa namanya markup budget. Nah, ini kan persoalan ini yang menurut saya masih banyak terjadi di dalam penyusunan perencanaan anggaran kita di alutsista. Sehingga keterlibatan publik juga masih minim gitu loh. Saya punya penelitian paling tidak 5 tahun lalu 2013 saya pernah interview Lockheed Martin ya. Soal bagaimana melakukan bidding untuk menjual pesawat F-16. Mereka kesulitan untuk mencari informasi ke Kemhan. Bayangin aja itu F-16. Saya bilang nih F-16 sih ini kan industri besar. Oh iya. Lockheed Martin kan. Iya. Itu mereka susah mencari informasi. Oh gitu saya bilang. Dan ini kan itu Amerika kan, bayangin aja. Dia udah bisa menjual tahun 80-an dan udah menjual lagi yang apa namanya hibah tahun 2010-2011. Itu sekarang masih kesulitan untuk mencari informasi yang transparan dari Kemhan. Yang pintu mana? Yang clear. Ini misalnya yang menang bidding ataupun masuk ini gimana? Saya sekarang nggak paling tidak ya pertemuan penelitian saya masih kesulitan. Adanya kekurangan transparansi dalam proses procurement proses pemilihan. Nah itu kan menurut saya aneh juga sih bilang ini pemain besar yang udah lama kok merasa kesulitan. Saya nggak tahu apa karena dia orang Indonesia saya nggak tahu. Tapi kan itu buat saya jadi pertanyaan aneh gitu loh. Iya. Apa bener sesusah ini nih Mas? Iya. Kalau menurut Anda prosesi pembelian alutsista kita dan pengadaan gitu seruwet itu atau memang sekarang lebih transparan? Enggak, masih sama Mas menurut saya. Masih sama, jadi belum ada transparansi itu. Itu kerasa Mas kalau Anda lihat, terutama ya saya lihat ini yang terakhir yang Mirage ini kan menurut saya nggak kurang transparan juga. Gitu. Yang Mirage ini? Iya Mirage. Walaupun memang selentingan tahun lalu kan pernah saya dengar memang ada pembelian, cuman baru tahu kan kita kemarin berapa minggu lalu kan. Dan agak menarik karena pada tahun 2009 kalau nggak salah Pak Juwono, Menteri Pertahanan zaman Pak SBY itu menolak hibah. Betul. Pesawatnya sama? Sama, pesawatnya sama. 12 pesawat ini. 12 pesawat ini. Iya. Jadi dulu kita mau dikasih hibah, tapi kita tolak. Ditolak sama Pak Juwono, sekarang dibeli sama Pak Prabowo seharga 12 triliun. Iya, 12 triliun, betul. Kenapa? Menurut Anda pertimbangannya kenapa? Kok dulu kita nggak mau? Ini pertanyaan yang paling hibah kan relatif gratis ya, namanya hibah. Kalaupun ada biaya-biaya, ini kita harus keluarkan uang 12 triliun loh. Iya. Walaupun pinjaman luar negeri kan. Pinjaman luar negeri, tapi kan tetap ya ini pertanyaan yang penting buat kita jawab bersama ya. Mungkin saya nggak bisa jawab secara langsung ya. Tapi memang kalkulasi ini ataupun pertimbangan perencanaannya menurut saya sangat tergesa-gesa. Kenapa kita membeli? Maksudnya pertimbangan perencanaan ketika kita beli atau dulu? Pas beli kita beli. Sekarang ini? Sekarang ini. Kalau yang dulu kan jelas karena memang mungkin nggak punya uang. Mahal juga. Tapi persoalannya kan usianya pas ditolak itu kan mungkin usianya masih sekitar muda 10, lah ya. Masih mungkin 10 tahun, 12 tahun pesawatnya. Sekarang kan sekitar 26 tahun kan karena dia datang 97 98 kan. Oke. Jadi 10 tahun lalu kita tolak barangkali harganya jauh lebih mahal dari sekarang kan kalau harga bekas ya. Sekarang kita terima. Jadi saya nggak tahu pertimbangan apa ya di kepala Kemhan untuk membeli ini gitu loh. Padahal dulu kan ditawarin hibah kan. Dan ini bukan uang yang kecil gitu loh. Nah ini menurut saya salah satu persoalan karena ke depannya jangan-jangan mereka ini pesawat akan mungkin paling maksimum akan digunakan 10 sampai 15 tahun ke depan. Kita taruhlah tahun 2025 datang. Mungkin 2035 harus pensiun atau 2029. Berarti hitungan 15 tahun penggunaan itu menurut saya cukup singkat. Oh iya, untuk sebuah pesawat dengan harga sebesar karena rata-rata 40 tahun udah tua. Oh. Bayangin kan kita dapat terima usia udah 25 tahun. Iya.
Karena 2009 dulu kita mau dihibahkan, berarti Qatar merasa udah dia harus upgrade kan? Iya, Dia mau lepas ke kita. Alasan Pak Juwono itu dulu karena kita nggak punya uang. Betul. Dan juga mahal. Mahal Pemeliharaannya mahal. Pemeliharaannya mahal. Nah ini juga sama. Kita beli ya pasti pemeliharaannya mahal. Iya, pesawatnya sudah tidak diproduksi lagi oleh Dassault, Emirates sudah nggak produksi. Persoalannya nanti yang kedua adalah kemungkinan suku cadangnya akan yang sangat sedikit atau jarang, mungkin 10-15 tahun jadinya udah ada. Itu nggak bisa dapat di ASMK itu kan? Nggak bisa. Paling tidak KW2 susah juga dapat. KW2 ya. Jadi persoalan yang akan dihadapin ya, kalau ini kan jadi dibeli katanya udah tanda kontrak. Sudah. Akan terjadi persoalan penganggaran perawatan, pemeliharaan dan perawatan terhadap pesawat ini. Yang dulu itu akan dianggap membebani APBN. Yang dulu dianggap mahal sama Pak Jono. Sama, alasannya sama. Jadi ini yang menjadi menurut saya problem besar. Iya. Jelas akan membebani APBN kita ke depannya ya kan. Paling tidak 10 sampai 15 tahun ketika pesawatnya udah ada. Dalam kacamata Anda pembelian pesawat ini kira-kira apa reasonnya? Kalau reason dari Kemhan kan jelas ini hanya mengganti untuk pesawat yang sudah di grounded yang tadi F5 dan F100. Iya. Cuman kan persoalannya kita bukan dalam keadaan darurat perang paling tidak 5 sampai 10 tahun paling tidak ya. Iya. Cuman pikiran saya ya ini makanya saya bilang ya ini kejutan yang menarik sebenarnya di injury time 2023 sampai 2024 kan apalagi tahun depan pemilu kan. Jadi saya nggak mau spekulasi apapun. Cuman kan saya lihat konsekuensi ke depannya akan membebani anggaran kepada pemerintahan siapapun lah yang jadi presiden nanti. Itu menurut saya. Itu menurut saya concern saya Mas di situ. Tapi kan gini, dulu kita punya F16, kemudian ada apa tadi satu lagi? Sukhoi 27 apa-apa. Sekarang 30, kan Emirates ini kan relatif baru ya. Betul. Berarti kan ini kan dengan sistem yang baru lagi kan? Betul. Apa konsekuensinya ini? Banyak, Mas, banyak. Jadi kan selain tadi saya bilang konsekuensi di perawatan pemeliharaan itu kan salah satu itemnya adalah bagaimana melakukan pelatihan bagi teknisi. Oke. Dan itu nggak sebentar, Mas. Pelatihan teknisi itu mungkin butuh waktu 1-2 tahun lah tidak minimum. Dan kita belum punya. Kita kan sistemnya Amerika F16, SU-77 sama SU-30 yang Rusia. Yang Rusia. Sekarang ada sistem yang baru lagi gitu loh. Dari Prancis. Walaupun memang kita akan memberi Rafale kan 6 Rafale katanya mau datang 3 tahun 2026 kan, 3 mau datang. Tapi tetap saja menurut saya ini tidak masuk akal juga gitu loh. Jadi apapun alasannya saya tidak sesuai dengan perencanaan yang baik dalam pemeliharaan alutsista menurut saya. Iya. Jadi dengan kata lain misalnya bisa disimpulkan ini kayak agak terburu-buru atau ada kebijakan yang hambur-hamburan gitu loh ya. Iya, saya nggak tahu lah. Bisa juga Mas. Istilahnya ada ya barang cantik diambil, walaupun barangnya tidak cantik kan. Iya. Istilahnya itu budget spree gitu loh. Tapi apa benar itu jadi bahan rebutan negara-negara lain? Saya nggak tahu ya, karena kan namanya rebutan mungkin saja, tapi ini kan saya nggak tahu banyak soal bagaimana mereka melakukan negosiasi. Gitu. Mungkin saja, tapi kan tentunya kan harus ada, kalau misalnya rebutan ya tentu bagaimana kita melakukan negosiasi yang baik kan. Iya. Tapi yang menarik sebetulnya kalau ini menjadi rebutan negara-negara lain, kenapa tahun 2009 dulu pengen dihibahkan gitu loh? Iya betul. Itu sebetulnya jadi lucu. Iya, karena begini Mas. Jadi kalau menurut saya salah satu konsekuensi memang negara-negara Barat ini memang akan mempensiunkan pesawat-pesawat lama gitu loh. Kan konsekuensinya lihat loh, kalau pesawat lama aja dipensiunkan oleh negara Barat pengguna, kenapa kita harus beli gitu loh? Mestinya kan? Mas, dengan anggaran yang tadi 12 triliun, mungkin ya kita dapat pesawat baru? Bisa dong. Kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak, kan itu kan namanya pesawat Rafale pun kita akan melakukan selain pembiayaan dalam negeri PDN juga melakukan pembiayaan luar negeri PLN. Jadi ada 2 komponen tetap. Ini dengan full PLN. Saya pikir bisa. Persoalannya kenapa nggak dilakukan kan? Iya, makanya kan agak aneh kan. Pertimbangannya betul. Kita mendapatkan pesawat bekas yang usia pakainya udah lama sekali, kita tinggal dapat sisa. Kalau bisa dapat pesawat baru kan? Apa karena kita misalnya masih ada embargo atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada Mas. Sekarang kita udah negara demokratis kan.
Iya, Itu iya, negara iya. demokratis, negara-negara barat, apalagi Prancis ya, yang punya industri pertahanan yang baik ya. Ya tentu senang saja gitu loh. Tapi persoalannya kan kenapa tidak pesawat baru gitu loh? Karena Iya, iya. justru prioritas kita mesti pesawat baru gitu loh. Oh iya dong, biar masa pakainya panjang Lebih jadi panjang nggak gitu loh. Kan membebani Anda tahu APBN. konsekuensinya lah. Kalau baru kan kita investasi awal mungkin mahal, tapi Iya. investasi di akhir lebih murah gitu loh. Gitu loh. Jadi memang nih menurut saya keputusan tergesa-gesa, betul Mas Eko Iya. bilang, betul. Pembebanan pada APBN bukan cuma sekarang, Bukan ke depan sekarang, juga. bayangin aja. Iya. Kan bisa misalkan kreditnya 12 tahun ke depan kan. Iya. Jadi yang bayar kan anak cucu kita ya. Dengan pajaknya kan. Nah, tinggal kita kuat-kuatin bayar pajak aja nanti. Iya, belum lagi spare part dan lain-lain Betul. yang memang sudah nggak diproduksi pesawatnya itu kan Iya, jadi makanya itu konsekuensi yang harus kita hadapin yang entah bagaimana saya bingung tuh caranya. saya speechless lah istilahnya. Saya udah ngomong gitu. apa. Sebetulnya memang apakah ini kan kalau logikanya gini, oh enggak saya beli pesawat ini agar minimum essential force itu tercapai Iya, katakanlah iya. naik. Itu mungkin nggak dengan logika itu. Karena 2024 kan selesai. Enggak juga Mas. Karena Enggak mestinya kan dengan minimum essential source kita harus membeli yang baru dong mestinya. Bukan yang bekas dong. Oh. Ya, apalagi kan Mas bilang tadi anggarannya ada, ya kenapa enggak? Misalkan anggarannya ada berarti kan Kita DPU udah bisa- siap untuk membayar mencicil kan. Iya, Artinya iya. kan ada paling tidak buat Iya, iya. mencicil itu. Mhm. Ya kenapa enggak baru gitu loh. Mhm. Jadi memang banyak teka-tekinya harus istilahnya kita cari apa Iya, iya, iya. alasan atau jawaban yang mungkin bahkan saya pun sampai sekarang nggak puas. Nggak puas. Nggak puas dong, walaupun Iya, gimana iya, caranya? iya. Tapi kan tetap aja jawaban pasti sama dari Kemhan itu. Iya. Anda bisa lihat Mungkin- itu kok. Mungkin teka-tekinya karena ini menjelang 2024 kan. Mungkin aja, saya nggak tahu Mas. Saya belum bisa jawab itu. Iya. Akhirnya kan jadi teka-teki semua Iya. kan. Kenapa kita harus membeli pesawat yang usianya sudah pendek, mahal, Betul. kalau dengan dana yang sama kita bisa beli pesawat baru? Betul. Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang Ya, mungkin harus dijawab ya. harus dijawab. betul. Ya, semangat saya. Nah ini, sorry, dalam konteks pembelian dan lain-lain itu sampai di titik Kementerian Pertahanan saja atau mungkin ada variabel misalnya dia harus persetujuan presiden dan lain-lain atau gimana sih sebetulnya dari sisi Ya perencanaan? kalau intinya begini Mas, kalau dari sisi administrasi anggaran tentu surat menyurat itu kan pasti dari Kemhan ke Kementerian Keuangan gitu kan. Kementerian Keuangan, oke. Nah, Kementerian Keuangan pasti setujunya kan. Iya. Tapi soalnya persetujuan ini apakah harus ada izin dari presiden apa tidak kan saya nggak tahu. Nggak mungkin si Pak Bu Sri Mulyani langsung tanda tangan gitu loh. Mau aja gitu kan, nggak mungkin. Pasti, nah ini persoalan itu kan saya nggak tahu. Iya. Atau yang kedua gini, yang juga penting. Ketika kita menyusun Renstra, apakah kita memang detail gitu? Kan industri militer itu terdiri dari, kita juga tahu kan dunia kan ada banyak berbagai blok-blok pertahanan kan. Kalau kita belinya dari NATO Group, maka kita harus mengafiliasi ke sana. Kita beli dari Rusia, kita akan mengafiliasi ke sana. Dalam Renstra ini itu disusun sedemikian rupa Enggak. mencerminkan positioning kita sebagai negara netral gitu. Sebenarnya sih kalau dari sisi itu sebenarnya sudah terjadi. Artinya kita memang tidak, walaupun secara existing tadi saya bilang 8% kita standar NATO, artinya negara barat gitu kan. Tentunya penggunaan itu akan lebih murah dengan jika kita juga membeli dari negara barat gitu. Kalau pindah, walaupun memang seperti Rusia itu udah sistem yang beda sekali gitu loh. Oh iya. Karena kalau standar NATO kan berarti dari sisi interoperability ataupun istilahnya operasi bersama, misalkan dalam satu perang kan ada komunikasi yang sama gitu kan, radionya terus ataupun istilahnya dia musuh atau teman gitu kan, friend or foe gitu kan. Itu komunikasi di pesawat itu udah jelas ada. Itu juga sama standar NATO, friend or foe. Dia ketahuan Mas. Nah kalau Rusia itu pasti beda kan. Lagi. Iya. Nah kira-kira gitu. Jadi dengan hal itu kan, dengan standar itu justru lebih memudahkan kita untuk komunikasi, selain juga menjadi istilahnya mudah saling bekerja sama dalam satu sistem kan. Kan sistem, nah perang itu nggak mungkin angkatan darat sendiri, ya harus ada sama-sama gitu kan. Harus ada istilahnya kalau serang dari udara dulu kan, artileri atau dari pesawat gitu kan, untuk menyerbu itu, baru terakhir mungkin baru angkatan darat kira-kira gitu. Jadi sistemnya itu harus jelas. Harus jelas. Harus satu sistem gitu loh. Iya. Gitu. Nggak mungkin sendiri ya. Kalau
sistem di negara-negara NATO sendiri kan Prancis kan bagian dari Iya, NATO. NATO gitu. Itu sistemnya connect nggak sih? Misalnya Sebenarnya connect dari mirip sisi sama F-16 gitu. mungkin dari komando dan komunikasi jadi satu bisa, nggak ada masalah. Bisa mengintegrasi itu. Cuman ya itu tadi mungkin lebih murah. Cuman persoalannya yang tadi soal pelatihan untuk perbaikan tadi, pemeliharaan dan perawatan itu yang mungkin mahal, Mas. Karena harus belajar lagi, kita harus kirim teknisi harus ke kirim Prancis. teknisi lagi. Oh iya Untuk belajar itu kan butuh paling minimal setahun. Dan itu kan itu investasi yang cukup banyak lah ya. Selain tadi soal suku cadangnya mungkin saja tidak produksi lagi 10 tahun lagi, jangan. Iya. Mas tadi kita bicara soal anggaran di Kemenhan ini. Kan pernah ada isu yang 1.200 triliun. Iya. Itu isunya gimana sih, kita harus beli apa itu selama 25 tahun atau saya lupa berapa tahun itu. Ya memang pada saat itu kan memang Pak Prabowo menyusun Renstra kedua ya, yang tahap kedua kan. Setelah Renstra pertama ini kan 2010 sampai 2024 habis kan. Nah nanti Renstra kedua itu sampai 20 tahun, 2024 sampai 2045. Oh itu susunan Pak Prabowo. Jadi susunan. Memang sampai sekarang pun saya belum dapat dokumen itu, saya belum baca. Jadi saya nggak tahu banyak gitu. Tapi dari sisi itu memang perencanaannya masih sangat masuk akal karena 20 tahun kan. Soalannya kan publik tidak tahu banyak dan tidak terlibat dalam diskusi atau debat apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah ini yang menurut saya masih kurang. Kita sebagai akademisi di luar pun nggak pernah dilibatkan. Gitu loh. Nah, ini kan persoalan juga. Kalau industri kan Pak Jokowi berapa kali ngomong beli industri dalam negeri, kita kan punya industri pertahanan. Betul. Itu sudah maksimal belum sih? Wah, kalau bicara industri pertahanan memang itu topik yang beda yang tapi bisa juga menjadi triggering ya, karena begini, dari sisi kesiapan kita masih jauh, Mas. Masih jauh ya. Masih jauh. Jadi kita tuh mungkin masih saat transportasi kita mungkin bisa ya, seperti di Gantara, pesawat senjata serbu kan di Pindad segala macam. Tapi kalau pesawat tempur kan itu high tech, Mas. Iya. Jadi kalau pesawat tempur ataupun mungkin kapal selam mungkin belum bisa. Jadi pesawat tempur, kapal selam itu mungkin bisa. Tapi kalau kapal frigat atau korvet itu ada bisa sebenarnya. Kita udah bisa ya. Soalnya mau nggak Kemhan menggunakan itu, mau beli dari Pindad. Kalau nggak mau malah aneh. Itu punya kita sendiri kok. Justru itu kan. Kan sebenarnya di Undang-Undang Industri Pertahanan tahun 2012 itu kan sebenarnya kita diwajibkan untuk membeli produk dalam negeri dulu gitu loh. Memang cita-cita Pak Jokowi cukup bagus sebenarnya. Bagaimana istilahnya mengembangkan atau meningkatkan kapasitas ya. Kan katanya mau tahun 2000 berapa ya? 2010 tahun lagi itu akan mencapai 500, dapat 50 saya nggak tahu kan. 50 industri besar. Iya. Dan industri pertahanan kita sudah punya holding company namanya Defense ID. Itu sudah dideklarasi tahun lalu, Mas. Februari 2002. Pak Prabowo juga hadir pada saat itu. Artinya mestinya kan Kementerian Pertahanan yang paling pertama dong menggunakan produk-produk pertahanan kita kan. Terutama yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan kita. Seperti kapal perang bisa. Kapal yang besar dan kapal kecil bisa. Yang pasti pesawat terbang, pesawat tempur lah belum bisa. Iya pasti belum bisa lah karena itu kalau pesawat transport masih kecil kita bisa dari Gantara gitu. Bisa. Mas Ben, ini yang terakhir nih, saya ingin tanyakan tentang kalau Anda lihat evaluasi dari alutsista kita, strategi pembelian dari alutsista kita maupun apa sih kesimpulan yang ingin Anda sampaikan? Kira-kira kita punya budget nggak terlalu besar lah, katakanlah. Sementara wilayah kita sangat luas dan lain-lain. Apa yang Anda ingin sampaikan dengan kondisi kayak gini nih? Iya, saya pikir harus dilihat lagi prioritas yang utama apa sih dalam pembelian alutsista gitu kan. Prioritas utama. Iya, prioritas utama. Harus dilihat dari ancaman tadi sebenarnya. Ancaman pertama adalah karena kita sebagian besar ancaman kita lah ancaman non traditional threat atau ancaman non konvensional. Jadi ancaman invasi, agresi mungkin masih jauh lah ya. Kecil banget lah ya potensinya. Bukan nggak ada artinya. Iya. Tapi ancaman kita tuh ancaman non tradisional, bencana alam, pencurian, penyeludupan dan lain-lain, dan pencurian ikan ya terutama. Ini yang menjadi ancaman. Tentunya kalau pencurian ikan berarti kan laut. Oh laut. Jadi bagaimana bagaimana membuat prioritas pengamanan wilayah laut kita atau keamanan maritim kita bagaimana? Kan kita ada angkatan laut, ada Bakamla, nah itu kerjasama juga bagaimana gitu loh. Jadi pertama harus penguatan alutsista di angkatan laut, di keamanan maritim. Kedua ya mungkin soal wilayah udara. Bagaimana pesawat tempur. Tapi ada satu lagi masih menarik. Kalau kita benar-benar prioritas, kita beli radar aja, Mas.
Dan itu memang sudah kita udah membeli radar kan. Kita sudah menganggarkan Udah untuk beli menganggarkan, radar. bahkan udah membeli kita udah. Oh, sudah beli udah ya? mau kontrak dengan Thales. Kita mau beli radar baru, radar di darat itu bisa mencapai 500 km. Oh, untuk Udara, Udara, pesawat udara. meninjau. Jadi misalkan mau pesawat sipil, pesawat militer bisa terdeteksi sejauh 500 km dari wilayah. Bisa kita taruh di pantai. Kita udah beli, tinggal kapan datang kan. Oh, gitu. Itu emang mahal sih, emang mahal. Jadi salah satu itu radar ataupun juga drone bisa Mas. Drone ini murah sebenarnya. Kalau Anda beli dimanapun ya bisa lebih murah dibanding kita beli jet gitu kan. Kan prioritasnya katanya itu buat manage efficiency force. Kenapa kita nggak beli drone aja? Iya, Bisa drone atau juga balon udara. Jadi menurut saya memang salah satu utama yang kita prioritasnya adalah bagaimana mengawasi wilayah kita dengan surveillance dan intelijen. Karena itu deteksi awal terhadap ancaman. Misalnya ada kapal masuk dari Cina atau dari mana kan bisa dideteksi sehingga kan nggak harus patroli terus Mas. Karena kalau kita patroli terus dengan kapal laut kita itu habis berapa bensin? Kan boros. Kita harus punya perhitungan itu sebenarnya. Sehingga kita kelihatan prioritas apa yang kita akan mau gitu. Artinya sebetulnya yang jauh lebih penting itu sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk setidaknya kita tidak harus memenuhi perangkat perangnya, tapi antisipasinya kan sudah bisa kita lakukan misalnya dengan drone, dengan tadi gitu ya. Ya itu makanya saya bilang prioritasnya apa sih sebenarnya? Prioritasnya apa? Betul, makanya harus disusun oleh dia. Nah itu ada nggak pemerintah itu prioritasnya? Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Kira-kira gitu lah Mas. Tapi yang memang agak ini kaget juga kita beli pesawat 12 triliun itu, sementara tahun 2009 kita bisa dapatkan gratis. Ini pertanyaan yang susah dijawab, tapi aneh gitu loh. Saya nggak yakin misalnya apakah nanti perangkat hukum kalau memang ini kan kok dulu gratis sekarang beli, apakah terjadi kerugian APBN kan kita nggak tahu. Tapi setidaknya ini menjadi pertanyaan besar kita ini. Kenapa itu bisa terjadi? Mudah-mudahan besok-besok kalau ada yang ngasih gratis ya lebih baik diterima aja ketimbang akhirnya ujung-ujungnya beli kayak gini. Pak Benny Sugadi, terima kasih kehadirannya di acara kami di Main TV. Kita mungkin akan diskusi banyak lagi soal militer, soal pertahanan ke depan. Terima kasih Pak Benny. Terima kasih. Teman-teman, kita sudahi diskusi kita. Salam.